What's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah banyak yang ngedoain, kompak banget ya, kayak serasa pengajian. Balik lagi di Around Me dan sesi kali ini aku bersama mas-mas dan mbak-mbak. Oke, kenalin dulu dari yang depan. Halo, aku Chan, Mbak Wonosobo 2017. Halo, aku Falah, Wakil 2 Mas Wonosobo 2017. Dan aku email Mbak Wonosobo 2018. Dan aku Ibnu Abdullah, Mas Wonosobo 2016. Dan mereka itu ya dari Mas Mbak Wonosobo atau Bambos ya? Iya, Paguyuban Mas Mbak Wonosobo. Kalian ngapain sih di Bambos? Gak tahu juga mas. Duta wisata itu tugasnya ngapain? Duta wisata itu sebetulnya kan dia representasi. Sebetulnya ya? Sebetulnya. Sebetulnya, oke. Jadi duta wisata itu representasi dari Bentar, stop. setiap. Berarti banyak yang nggak betul. Oke, sebetulnya adalah representasi Dari setiap kota atau kabupaten. Jadi itu generasi muda yang peduli wisata gitu. Oh, harusnya kayak gitu. Ya. Tapi pada kenyataannya tugas kita jauh lebih banyak dari itu juga. Iya. Nggak cuma di titik wisata itu ya. aja. Oke. Kalau yang sudah kalian lakukan nih di duta wisata itu, Kalau yang berhubungan dengan wisata mungkin kita lebih banyak ke networking ya mas. Kayak di pengajian. kita lebih banyak ke networking ya mas. Kayak sama Darwis, terus dinas pariwisata juga jelas. Kita kerjasama dengan teman-teman komunitas dan lain sebagainya. Kok sampai kalian bisa terfikirkan untuk daftar Mas Mbak Wonosobo? Awalnya motivasinya tuh apa sih? Kalau aku sih motivasi sebenarnya bukan minat pribadi justru. Iya. Jadi dulu waktu SMA sempet disuruh sama guru-guru gitu, aku daftar dong coba. Tapi aku udah minder duluan. Kenapa Iya. minder? Karena waktu itu aku kebetulan satu sekolah sama Mbak Wonosobo 2016. Siapa sih? Sasa. Oh, Sasa. Hai Sasa. Terus Iya, dari Mas Sasa, Sasa. aku lihat Sasa daftar jadi udah kayak oh my god no. Oh. Kayak udah minder duluan. Kalau dari Falah nih, kamu kok minat di duta wisata tuh kenapa? Kok minat? Kok mau? Iya. Iya kan sebelumnya kita udah pernah ngobrol kan Mas, kenapa Iya. aku minat jadi ikut duta Oh, iya. wisata. Duta wisata itu motivasinya dari dalam diri. Biasanya kan tuh kalau si Chan tuh katanya dari dorongan dari orang-orang lain baru mau daftar kan. Kalau aku mah dari diri Chan, sadar diri mau daftar. Oke. Gitu. Sadar diri kalau kamu tuh berpotensi untuk jadi fotografer atau gimana? Ya dikit lah, tapi bukan gitu lah. Jadi kayak motivasiku tuh biar aku tuh dapat lingkungan yang lebih baik dengan teman-teman yang baik gitu loh. Kan di duta wisata tuh backgroundnya banyak tuh, ada Yang baik-baik. iya kan beberapa. Enggak semuanya baik-baik kok. Tapi tuh background bahasa Inggrisnya kan bagus. Terus public speakingnya bagus. Networkingnya juga bagus. Kita bisa belajar tuh di situ. Jadi kita nggak perlu pakai les tuh mas. Jadi kita nggak perlu pakai les tuh mas. Kan les public speaking mahal tuh. Kita sendiri. Berarti kalian besok tuh, kalau kalian yang males bayar les dan mau dapat skill baru, dapat Ikut pengalaman aja, baru, Mas ikut Wonosobo. duta wisata aja tuh. Betul. Kalau Ibnu, Halo. gimana? Kalau saya sendiri sih Mas, tadi dikatakan minat gitu ya. Kenapa minat? Kalau saya itu bukan lebih kepada minat, tapi saya ingin mencoba hal yang baru, jadi tertantang gitu. Awalnya itu sebenarnya saya, buat apa sih ikut kayak gitu ya kan? Susah. buat apa ikut kayak gitu? Tapi karena ada tantangan tersendiri, challenge, akhirnya saya mencoba untuk mendaftar. Tantangannya apa sih menurut kamu tuh? Waktu mau mendaftar itu lebih kepada saya layak nggak sih, saya mampu nggak sih, saya cocok nggak untuk ikut ajang kayak gini gitu. Emangnya sebelum Karena pemikiran orang awam ya mas ya, kalau pemikiran orang-orang yang sebelumnya belum pernah ikut duta wisata kemudian mau ikut duta wisata, itu yang dipikirkan adalah sosok duta wisata itu adalah sosok yang sempurna, sosok yang perfeksionis gitu kan, yang ganteng, Yang nggak ada pori-porinya. yang cantik, pokoknya gambarannya itu sempurna. Jadi saya memandang diri saya sendiri itu bukan orang yang sesempurna itu, gitu kan. Tapi setelah masuk, Nah setelah masuk ternyata di sana kita belajar. Kemudian saya bertemu dengan Mas Falah yang ternyata dia bisa melakukan hal yang tidak bisa saya lakukan, dan itu
menginspirasi saya. Thank you, Mas Falah aja bisa, kenapa saya enggak? Gitu Iya. kan. Nah, akhirnya jadi tolak ukur ya Mas ya. jadi saling menginspirasi, saling memotivasi, saling memberdayakan gitu Mas. Kehidupan ya Mas. Yoi. Kalau email nih yang masih anget-anget kan dia 2018 Iya, kemarin. belum lengser nih. Belum lengser ya, hampir lengser. Hampir Gimana nih? lengser. Dan dia sekaligus wakil satu Mbak Jawa Tengah. Tengah. Luar biasa, luar biasa. Membanggakan Wonosobo sekali. Terenyuh aku sebenarnya. Gimana Mel? Kalau dari aku sebenarnya waktu aku SMA aku pernah daftar Mas Mbak Wonosobo. Tapi nggak datang ya? Tapi nggak datang. Iya, aku ingat karena kamu daftarnya sama aku. Soalnya aku takut, nggak tahu apa aja sih yang mau diseleksiin kira-kira. Terus 2018 aku daftar tuh, dorongan dari orang tua, dari mama aku. Ayolah deh daftar Mas Mbak Wonosobo. Terus aku mikir, daftar nggak ya? Tapi kok rasanya asik. Aku kan sering stalking tuh Instagram Mas Mbak Wonosobo, banyak banget kegiatannya. Wah, asik ya kegiatannya. Terus aku daftar. Tapi setelah daftar tuh mikir nih, dateng nggak ya? Datang nggak ya lagi? Dateng nggak ya seleksinya? Takut nih. Aku lihat Mbak Wonosobo 2017 sendiri. Kalau dari aku sih, besok kalau diwawancara mau jawab apa gitu loh. Udahlah, besoknya datang. Lihat tuh, nggak ada Mbak Wonosobo. Aman. Aman, seneng gitu. Tiba-tiba ada satu ruangan, wow, langsung Temu. iya langsung ketemu, langsung yes banget. Setelah keluar, wah asik sih. Setelah kalian ikut duta wisata, apa yang kalian dapat? Kan tadi udah dibilang juga Mas yang masalah kenapa minat daftar duta wisata. Ya udah nggak usah dibilang lagi. Ya, kalau mau udah bilang. disambungin gitu. Oh, mau disambung. Oke, siap. Biar ada bridgingnya gitu loh. Oke. Ya itu banyak ketemu orang-orang baru, kayak tadi Mas Ibnu ngomong ngapain sih Sarawon, dulunya yang pendiam, terus sekarang lebih Iya. dikit banyak ngomong. Oh. Terus di duta wisata juga oh cuma doang Mas, di duta wisata jadi lebih percaya diri bahwa dirimu jadi diri sendiri itu lebih enak dan mengupgrade Falah yang dulu menjadi Falah yang Woi. sekarang gitu. Luar biasa. Upgrade dirimu ketika ikut duta Duta wisata. wisata. Bener banget sih Mas. Ini penuh quote ya hari ini ya. Sendiri juga ya, Jadi di Wonosobo lagi hujan dan lagi ngeri banget ini. Oke, kalau Chan nih, kan kamu dulunya minderan. Setelah kamu ikut duta wisata, apakah masih minderan atau apa yang kamu dapat secara personal sih yang kamu rasakan? Emang bener aku minderan dan aku tuh banyak banget insecurities. Terus aku juga ngerasa inferior dalam berbagai hal kayak gitu. Terus ketika aku ikut duta wisata, yang aku rasakan adalah dua hal. Yang pertama, aku jadi menemukan hal-hal dalam diriku yang tadinya aku nggak tahu aku punya itu gitu. Aku nggak tahu aku punya kemampuan untuk seperti itu gitu. Yang kedua itu adalah kayak it's opening a lot of doors. Jadi pintu-pintu baru, kesempatan baru di organisasi, di event, di apa yang bahkan ditawarin mungkin teman-teman fotografi ngajak foto-foto yang aku tadinya sama sekali di depan kamera itu sangat awkward. Terus jadi mulai belajar gimana Cuma sih 3 tahun sekali gitu ya depan kamera. iya Foto ijazah. pas foto ya Foto ijazah. Nama yearbook. Yearbook. Dulu zamanku nggak ada yearbook. Belum ada ya, Udah SMA tahun berapa emang? zamanku tuh yearbook pakai ini apa namanya? Foto ijazah itu udah ditempelin. Jadi sekali foto udah Tapi ada ngirim. quotes-nya kan motivasi Ya, ada gitu. quotes-nya itu. Enggak ada pesan kesan-pesan gitu. Foto gitu kan. Pesan. Siapa nih dari salah satu kalian yang mau mungkin jawaban itu bisa mewakili omongan kalian ya. Perubahan setelah kalian ikut duta wisata dari lingkungan kalian. Ketika kalian sekarang udah jadi Mas Mbak Wonosobo nih. banyak baik positif dan negatif banyak. Yang negatif dulu ya. Memang ada positifnya? Banyak. Lebih banyak dari Gimana? Negatifnya dulu. Negatifnya kalau aku sendiri dan mungkin teman-teman juga ngerasain, kita itu kadang orang persepsinya terus jadi kayak kita sombong. Udah jadi Mas Mbak Wonosobo sekarang susah banget ditemuin, padahal sebenarnya mungkin sama aja atau karena kita sibuk karena kuliah, karena sekolah dan lain sebagainya. Terus yang kedua negatif mungkin karena aku sendiri nggak terbiasa di spotlight kali ya. Terus tiba-tiba ketika jadi Mbak Wonosobo itu kayak banyak yang memperhatikan orang-orang yang tadinya aku pikir ngapain sih peduli kayak gitu. Ternyata
ternyata mereka peduli dengan apa yang aku lakukan, jadi kayak lebih jaga aja gitu. Kadang sampai akhirnya kita mau berekspresi aja bukan ke batas tapi ngebatasin diri Iya, ya kan, betul. karena kita udah lebih dilihat. Kalau positifnya Kalau positifnya mungkin aku lebih ke network, itu jelas lebih luas. Terus kayak jadi kita ditawarin macam-macam gitu-gitu. Terus aku selalu percaya bahwa kita belajar paling cepet itu ketika dipaksa. Dan di Mas Mbak Wonosobo itu dipaksanya sering banget. Jadi mungkin kalau teman-teman pada bilang nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa public speaking, nggak bisa nari dan lain sebagainya, di sini kalian harus bisa. Dan di situ kita emang bener-bener belajar bareng. Harus bisa, tapi kalau mau daftar belum nggak harus bisa kan, karena nanti setelah gabung bisa belajar bersama ya. Jadi itu gitu. Jangan ngerasa aku belum bisa apa-apa, nggak mau ikut gitu, karena nanti kita tahu belajar bareng-bareng. Oke. Ada nggak yang dulu waktu pas karantina kalian mikir, wah ini berat ini orang ini, wah ini apa ini? Cuman pas atau mungkin kalian berpikiran ini kok sok banget sih orangnya ini, tapi iya. setelah jadi malah ternyata oh alah ternyata kayak gini. Masalah dulu aku diupload nggak mas? Upload dulu. Gak apa-apa. Waktu karantina nih, aku pernah duduk sebelahan sama Mas Falah kan. Aku belum kenal dia, aku bahkan namanya aja kayak masih samar-samar nggak inget. Samar-samar ini apa gitu. Dari mana? Kayak nggak inget namanya ini nama gitu. orang pada nama Mas. Oke, masuk. Bodoh amat. Terus ternyata dia kan kalem banget gitu kan waktu karantina, kayak prim and proper, terus duduknya selalu tegak. Terus Mas Ibnu tahu lah ya. Oh luar biasa. Ternyata aslinya. Lebih. Terus sama Mas Arma juga first impressionku tuh kayak lihat dia masuk waktu apresiasi seni ya waktu itu. Pertama kali lihat dia itu kayak ini orang siapa sih, sok kenal banget, ngapain sih saya gitu. Semua panitia langsung heboh. Aku pertama kali sama Mas Arma lihat itu ya, ini ngapain sih tanya aku layak apa enggak, emang situ layak. Jadi pertanyaan itu yang tadi Mas Arma layak apa enggak itu jadi senjata aku untuk nanyain temen-temen yang ya kayak kalian ini 2017 2018. Tapi aku pernah diwawancara. Itu bener-bener bisa melihat ini loh, kayak dia itu masuk kompetisi itu niat apa enggak? Iya, betul. Seberapa niatnya dia, akhirnya kita bisa lihat dari pertanyaannya. Dan dulu aku pernah dibikin nangis loh sama Mas Ibnu loh. Oh iya, waktu di interview loh. Dan pertama aku lihat Mas Ibnu, ini Mas kok bisa ngeri banget. Kan tatapannya Mas Ibnu tuh tajam banget ya, Chan? Iya. Kamu pertama aku juga seleksi wawancara, ini Mas ngapain ngeliatin aku salah apa? Jangan suka gitu. Waduh. Sumpah, dia tuh tatapannya tajam kayak judgmental banget, menelanjangi semuanya gitu loh. Oh my god. Dilihat dari dalam-dalam sampai dalam-dalamnya dan suka. Enggak. Di interview. Suka. Ya berarti setiap karantina, setiap pemilihan tuh pasti ada cerita. Ada banyak Nanti banget. kalian bisa, tadi yang disampaikan Chan itu katanya aku masuk pada history, nanti aku putar videonya. Aku punya videonya itu. Jadi nggak tahu kenapa itu, karena surprise dan mereka nggak tahu opo ini gitu. Ya, aku lihat dia tuh kayak ini siapa sih, sok kenal banget. Nggak mau senyum tapi gimana kita dinilai ya, jadi terus pura-pura Aku lihat ekspresi kalian tuh. Gimana coba ceritanya waktu karantina? Coba. Iya, dari Kan kita persepsi nih. kamu sebagai finalis gimana? Kira panitianya Tetap sih Ada satu apa? Mbak Chan yang kita takutin di mana-mana. Oh my god. Teramah nih waktu seleksi. Mas Falah selalu senyum. Aku ingat banget nih waktu itu bahasa Inggris. Kan sebelahnya ada Mbak Chan tuh. Terus aku bilang sama sebelahku, ih, nek ono Mbak Chan ora maju. Nih for the record aku senyum terus loh, aku nggak pernah sinis waktu Tapi senyumnya ya gitu ya. Buat calon finalis 2019 hati-hati sama Gitu. Mbak Chan. Hati-hati. Paling mengintimidasi tetap dia. Iya bener sih. Enggak. Mas Arma diem pun bikin orang lain grogi ya. Tuh Kekuatannya tuh di situ. Karena memang setiap duta wisata itu ya punya charmnya sendiri-sendiri. punya charmnya sendiri.
Ya dia itu kekuatan dia. Kekuatan dia sih. Kekuatan dia, Kekuatan. kesinisannya. Jadi itu keunikannya teman-teman Duis. Dan itu kadang bisa terbentuk setelah kalian ikut duta Yep. wisata. Iya. Benar banget. Jadi nggak memungkiri kalau kalian udah ikut duta wisata tuh bakal ada banyak perubahan. Iya. Entah itu dari segi kalian care masalah penampilan, terus kalian lebih ramah dan kalian lebih peka melihat lingkungan, lebih apa ya ibaratnya Lebih tenang juga lebih tenang. Terus ketika kalian bicara di banyak orang kalian juga bakal lebih siap gitu. Iya. Dan mungkin bukan yang ngomongin gimana ya, tapi bakal menaikkan grade kalian ketika karena orang udah percaya dulu sebelum kalian ngomong, wah ini yang ngomong anak Duis nih. Jadi orang udah siap mendengarkan dulu. Tapi ketika kalian masih ibaratnya tahu-tahu muncul langsung mau dia ini siapa sih? Ya, jadi belum siap-siap untuk mendengarkan. Tapi itu jadi bumerang juga. Iya, Mas. jadi bumerang. Ketika kita nggak kemudian belajar untuk Iya. tahu lebih tentang apa yang dibicarain di situ, Iya. iya, Ekspektasi orang ekspektasi itu. orang Karena udah ekspektasi tinggi. orang ke duta wisata memang udah Udah tinggi. tinggi. Iya. Maka dari itu kan kayak Chan yang tadi bilang, ketika udah jadi duta wisata, kamu sering dituntut untuk cari ilmu baru, cari Dipaksa. kemampuan baru, dipaksa. Iya. Jadi akhirnya mau nggak mau kamu bisa gitu akhirnya. Dari pemilihan Mas Mbak Wonosobo 2019 ini ada tema khusus atau mungkin tagline ada nggak? Ada dong. Apa itu? Aspire, inspire. Tadi apa? Terinspirasi dari apa? Jadi kita berkaca pada diri kita masing-masing nih. Dari Chan, dari Falah, dari saya sendiri. Sebenarnya esensi menjadi duta wisata itu apa? Apa yang kita dapat, kemudian apa yang berusaha kita dapatkan di duta wisata. Kemudian setelah kita dapatkan, kita mau Bisa ngapain apa? dari apa yang kita dapatkan itu. Nah, akhirnya muncullah Aspire, Inspire. Seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Chan bahwa ketika kita mencoba mengejar sesuatu dari versi terbaik kita, kemudian kita sudah dapat mau diapakan kan, itu nantinya diharapkan untuk bisa menginspirasi. Dan sekarang udah banyak yang kita obrolin. Jadi mungkin kalian punya pesan satu kalimat aja buat teman-teman yang besok semuanya mau daftar atau mau apa gitu. Mungkin atau kalian membutuhkan mereka atau Wonosobo membutuhkan mereka, I don't know. Dari Chan mungkin Chan. Ya. The first And the last. Kalau dari aku mungkin percaya sama diri kalian sendiri aja, jangan membandingkan versi terbaik versi terbaik kalian dengan versi terbaiknya orang lain, karena itu pasti bakal beda gitu. Dan intinya Wonosobo nunggu kontribusi kamu, Wonosobo butuh kamu. Kalau dari aku, tunjukin potensi yang kamu miliki aja. Jadi gak usah ragu apa yang kamu punya, tunjukin aja semaksimal kamu, karena Wonosobo butuh kamu. Mungkin buat kalian yang mau daftar, jangan pernah ragu buat jadi diri kalian sendiri, bener kata Chan. Karena versi terbaik kalian adalah ketika kalian menjadi diri sendiri. Kalian gak bisa lebih baik dari orang lain kalau kalian ngikutin orang lain. Dan Tuhan sudah menentukan porsinya masing-masing. Jadi kalian gak pernah salah di mata Tuhan. Jadi percaya diri aja karena Wonosobo butuh kamu. Yeay. Mas Ibnu, Ayo. Nih, Terakhir. biasanya orang-orang teman-teman yang mau daftar Wonosobo itu mereka kayak melihat diri mereka dibandingkan dengan senior-senior Duis yang udah jadi gitu, misalnya melihat Chan, melihat Mas Arma, melihat Falah, melihat Iqbal dan melihat saya, dan mereka berpikir saya bisa nggak jadi kayak mereka. Nah, itu adalah pemikiran yang salah, karena itu akan membuat kalian ragu dan nggak percaya diri. Kalian harus percaya diri sama diri kalian masing-masing dengan potensi kalian, karena kalian itu berbeda, kalian itu unik, dan kalian harus bangga akan itu karena Wonosobo butuh kamu. Oke, sebelum ditutup nih, Instagram kalian apa? Jangan lupa follow @emailvisa. Ayo, kamu? @cnmapurusa. @falamat. Abdullah Ibnu. Oke, ini kita udah sampai. Kita mau makan bakso di desa Bomber Toponya. Mereka aku cilik. Kita masuk ke pelosok dan thank you banget yang udah nonton dari tadi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonosobo butuh kamu.